Welcome back to podcast PBI Belanda. Kali ini gue Wira akan ngobrol sama Natasha. Jadi untuk konteksnya kemarin PPI Nijmegen bikin riset sama tim ALSA Indonesia tentang topik neurolaw. Jadi awalnya kita bikin semacam webinar gitu sama Dr. Stephen Schleim tentang topik ini. Terus kita decide untuk untuk expand lah dan bikin ini lebih ada like concrete produknya gitu, nggak cuman teman-teman jadi ingatan doang, tapi ada bentuk konkretnya gitu. Oke, tapi sebelumnya Natasha boleh coba introduce yourself dulu nggak? Siapa dan kuliah di mana, mungkin SMA-nya di mana gitu-gitu. Silakan Nat. Halo teman-teman pendengar PP Podcast. Perkenalkan, gue Natasha Alivia Amanda, biasa dipanggil Natasha, dan gue merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2019, dan kebetulan terpilih menjadi salah satu researcher dari ALSA Indonesia Specialized Research Team. Yang kemarin kita bikin research paper bareng teman-teman PPI gitu. Mungkin gue balikin lagi ke Wira. By the way, teman-teman, sorry suara gue masih serak karena di sini di Belanda ada kayak this viral flu atau viral cold yang lagi ngetren banget. Hampir semua orang kena, semua orang Indonesia pada tumbang gara-gara ini gara-gara penyakit ini. Tapi oke. Natasha, jadi kita mulai ngobrol aja nih tentang topiknya, topik riset kita kemarin. Menurut lu kayak awalnya pas lu dengar ada topik neurolaw, di dalam pikiran lu kayak gimana, Nat? Karena ini kan dari gua kan, dari PPI Nijmegen yang ngelempar ke ALSA Indonesia topiknya doang gitu. Nah, pas lu pertama kali dengar, menurut lu gimana gitu? Pas pertama kali gue dengar, jujur gue bingung. Ini apaan sih? Gue nggak pernah tahu. Ini apaan sih? Gue sempat riset gitu kan ke Kating, kayak emang kita ada ya mata kuliah neurologi gitu, kayak nggak ada. Terus gue juga sempet nanya NB juga, kayak nyuruh lo apaan? Udah Nat, nanti lihat aja di ILD, lo tanya-tanya aja tuh, soalnya kita juga nggak tahu nyuruh lo itu apa. Terus gue sempat riset juga ke Google, dan sumpah benar-benar yang artikel Indonesia itu belum ada sama sekali yang ngebahas. Ya udah gue baca-baca gitu kan, yang artikel kayak dari Stephen Schleim juga buat artikel, dan juga dari Harvard waktu itu sempat kayak ini apaan, gue bener-bener nggak ngerti karena bener-bener seilmiah itu kayak ini benang merahnya di mana sih sama hukum. Gue sempat kebingungan jujur. Iya. Itu sih. Terus akhirnya mulai tahu dari mana? Dari tadi itu, dari kalau lu nge-search di Google aja gitu ya? Iya, dari search Google, dan juga pas LD itu, pas legal discussion sama Stephen Schleim. Dan juga diskusi sama lu. Kan gue sempat awalnya sempat skeptis tuh, kayak ini apaan, nggak bisa nih, nggak ada benang merahnya gitu, kayak kita deh nggak ada badan hukumnya. Kenapa deh oke. Ngide tiba-tiba jadi tiba-tiba jujur sebenarnya ngajak kita neurolow. Jadi kan gue kan emang orang neuroscience kan, cuman gue tuh nggak bisa dikatakan sepenuhnya orang natural science lah, kayak otak gue mungkin emang spesialisasi gue di natural science, cuman interest gue tuh sama sekali nggak di natural science purely gitu. Gue jujur aja, gue suka politik, gue suka hukum, gue suka ekonomi segala macam. Nah, cuman karena emang gue memilih untuk ada di bidang ini, gue akhirnya cari cara lah untuk masih bisa memenuhi interest gue yang lain di social science sebenarnya gitu awalnya. Terus gue nonton apa ya gue? Mungkin gue nonton ini kali ya. Enggak. Gue tuh emang suka novel namanya 1984. Lu tau nggak? Nggak tahu ya. Jadi ini by George Orwell. Nah, dia tuh sebenarnya kayak dystopian reality gitu jatuhnya. Dan di future di masa depan, di mana pemikiran aja tuh bisa dihukum sebenarnya sama si governmentnya ini. Nah, gue kepikiran kan, kalau apa kita bisa mencapai atau like is there a somewhat real version of this dystopian reality gitu.
Nah akhirnya gue lagi mandi, sebenarnya gue inget banget malamnya gue lagi mandi terus kayak neurolog ada nggak ya, terus gue habis mandi langsung gue search aja dan ternyata term itu sudah sering dipakai gitu, apa maksudnya at least ada a basic research about it. Nah akhirnya gue mulailah apa gue bikin webinar aja ya tentang ini karena kebetulan PP9ME kan miskin proker kan kita. Jadi ya semuanya gue yang mikir, terus ya udah gue mikir apa gue bikin webinar ya. Nah gue mulai nanya-nanya tuh sama anak-anak hukum. By the way lu angkatan berapa ya? 2019. Oh lu 2019. Lu angkatan berapa? Oke. Gue sebenarnya lulus 2018. Cuman gue sempat setahun di UGM kan. Abis itu gue baru cabut ke Belanda. Iya. Okay. Nah gue mulai tanya-tanya tuh sebenarnya sama kating-kating lu. Nah sama Fatia, Raffi Zarhanif kalau lu kenal, anak UI juga. Nah mereka bilang ini menarik Wir, cuman gue di sini kebanyakan dari mereka lebih suka kayak hukum korporat lah gitu-gitu yang menjadi korporat lawyer. Bener banget. Ya kan, bener kan anak UI gitu semua ya. Bener banget. Iya. Terus kayak gue kayak oke, ya udah fine, lu nggak suka, ya udah gue cari cara lain. Nah kebetulan gue nanya Fatia tuh pertamanya, dia kenal Sena Suditomo, terus gue langsung kontak Sen, kebetulan dia baru bikin NB-nya dia tuh, baru bikin national batch-nya dia, apa national board-nya dia tuh. Nah Sen, lu mau nggak sama gue bikin ini deh, bikin webinar tentang ini? Dia bilang oke Wir, boleh. Gue lumayan tertarik deh sama topiknya. Nanti kalau board gue udah jadi, gue kontak balik ke lu. Nah ternyata salah satu VP eksternalnya dia tuh temen gue si gitu. Zaskia gitu. Iya ternyata Sena milih Zaskia padahal itu sama sekali nggak related. Iya jadi gue pertama kali kontak Sena. Sena tiba-tiba milih divisi eksternalnya temen gue juga, terus akhirnya dia kontak gue, terus ya udahlah akhirnya kita berjalan gitu. Nah tadi gue sampai mana? Nah, iya sebenarnya neurolog ini ya gue melihat kayak bisa jadi pengaplikasian natural science di bidang social science yang mungkin bisa improving both disciplines gitu kan. Gue lumayan suka lah di antara interaction between that gitu. Nah tapi riset kita tuh nggak cuma tentang neurolog kan. Riset kita juga tentang restorative justice gitu. Jadi gimana neurolog bisa ngebantu restorative justice. Lu yang sebagai anak hukum bisa jelasin dikit gak tentang restorative justice? Oke, bisa. Jadi simpelnya restorative justice itu hukum yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala gitu. Contoh simpelnya gini deh. Mungkin teman-teman pernah dengar kasusnya Abdul Jailani, tau nggak? Atau Wira nggak tahu nih kasusnya apa? Tahu. Oke. Ya kan itu kecelakaan dan juga menimbulkan korban kan. Tapi Abdul Jailani itu tidak di penjara. Itu namanya restorative justice. Tapi hukuman buat Abdul Jailani adalah membiayai keluarga korban yang mana korban tersebut adalah tulang punggung dari keluarga tersebut gitu. Simpelnya sih gitu, untuk memulihkan keadaan dari yang kosong nih keadaannya dikarenakan suatu tindak pidana, tapi pelaku tersebut itu ya udah lo nggak di penjara, tapi lo harus memulihkan keadaan seperti semula gitu. Oke. Simpelnya sih gitu. Nah, gue juga agak jelasin sedikit neurolog itu apa. Jadi tadi gue udah lumayan jelasin dikit lah tentang neurolog sendiri. Cuman sebenarnya pengaplikasiannya tuh gimana, misalnya di neuroscience tuh ada beberapa alat ukur ilmiah namanya MRI, EEG segala macam, basically brain scanning atau melihat aktivitas otak, dan bagaimana pengetahuan tentang itu tuh bisa melihat how a crime would come about gitu. Nah di riset kita kali ini kita melihat bagaimana alat-alat ini tuh bisa mendukung restorative law itu tadi, restorative justice Jadi bagaimana yang di hukum kita tuh merestorasi kehilangan yang terjadi karena adanya kriminal gitu. Nah, Nat, gue juga mau nanya lagi, selain restorative justice biasanya the other side of the coin is retributive justice kan. Nah, lu bisa jelasin nggak retributive justice itu apa, atau dan perbedaannya apa, mungkin advantage and disadvantage secara singkat aja nggak apa-apa.
Intinya sih kalau retributive justice itu sifatnya menghukum. Jadi hukum itu sebagai alat penindas atau pembalasan bagi pelaku tindak pidana semata-mata untuk merealisasikan fungsi negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang aman, tentram dan damai. Oke. Nah, advantage sama disadvantage apa coba? Mungkin kayak secara singkat aja. Apa perdebatan yang terjadi gitu? Kalau stigma di masyarakat, gue ngomong stigma aja kali ya. Jadi sebenarnya untuk Boleh. restorative justice tuh tujuannya adalah bagus gitu. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan nggak hanya dari pihaknya si korban, tapi juga dari pihaknya si pelaku gitu. Contohnya adalah mungkin kita masuk ke kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika gitu kan. Nah kan kalau gue ngomongin undang-undang nggak apa-apa nih, nggak apa-apa kan? Oke. Jadi Nggak kan apa-apa, di nggak apa-apa. undang-undang narkotika, undang-undang nomor 35 tahun 2009 itu kan ada dua pilihan. Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu bisa di penjara ataupun direhabilitasi. Saat seseorang itu di penjara itu namanya retributif, tapi saat seseorang itu direhabilitasi itu namanya restoratif. Plus minusnya adalah saat seseorang itu benar-benar melakukan penyalahgunaan narkotika, ini murni untuk dirinya sendiri ya, tidak mengambil keuntungan ekonomi. Jadi dia bukan bandar, bukan pengedar, dan juga bukan kurir. Saat seorang benar-benar melakukan penyalahgunaan itu murni untuk dirinya sendiri, tapi malah di penjara, itu akan menimbulkan suatu masalah-masalah baru. Kenapa gue bilang masalah-masalah baru? Karena masalah orang tersebut adalah dia melakukan penyalahgunaan, yang mana akibat dari penyalahgunaan narkotika itu adalah kecanduan. Saat dia nggak direhabilitasi, tapi malah di penjara, itu akibatnya adalah menimbulkan masalah-masalah baru. Karena saat dia di penjara, dia akan bertemu dengan orang dengan latar belakang yang sangat variatif, yang sangat beragam, yang bisa memicu dia untuk mengulangi kejahatannya, mengulangi kesalahannya, ataupun menimbulkan suatu kejahatan baru lainnya gitu. Sementara saat dia dihukum secara restorative justice, bukan dihukum sih, dipulihkan lah melalui tahap rehabilitasi, itu malah cenderung akan menjadi suatu proses healing buat orang tersebut gitu. Walaupun pada kenyataannya hal tersebut tuh masih terjadi, masih banyak stigma lah yang ada di masyarakat. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Sabi. Oke. Jadi sebenarnya kalau gue simpulin dikit, itu restorative justice itu lebih memulihkan kan ya. Nah kalau retributif tuh menghukum secara apa ya? Benar. Ya retribusi gitu, yang making right on what is wrong gitu. Basically kayak gitu kali ya. Nah Benar. kita mulai langsung ke neurolonya sendirilah di luar dari retributif dan restoratif. Nah kemarin tuh setelah gua interview maksudnya ngelakuin ILD ALSA Indonesia Legal Discussion tentang neurolog sama Stephen Schleim, terus gue juga riset sendiri, gue ngelihat ada 3 celah hukum atau celah masuknya neuroscience di hukum gitu kan. Kayak gue ngebayanginnya sebenarnya how hukum itu pertama dibuat, terus diterapkan, terus di enforce gitu kan. Nah gue lihat pertama pas neuroscience bisa mendukung atau menginspirasi jurisprudensi dari hukum Indonesia. Jadi mungkin lebih ke legal scholars atau mungkin di cabang legislatif yang mereka menulis hukum-hukum yang berada di Indonesia, hukum positif Indonesia. Nah gue sekarang jadi tahu hukum positif Indonesia gara-gara Natasha nih. Sebelumnya gue nanya, nah hukum-hukum yang berlaku di negara itu kan. Benar. Iya itu gue soalnya waktu itu nanya, nah emang ada hukum negatif? Terus dia bilang enggak Wir, enggak kayak gitu. Oke. Nah basically, ntar gue batuk dulu. Oke. Bagaimana neuroscience menginspirasi jurisprudensi hukum Indonesia. Terus gue juga lihat neuroscience itu bisa mendukung due process of law-nya gitu. Ya, jadi saat proses hukum itu berlaku, ada kasus atau dan lain, mungkin neuroscience itu bisa jadi suplemen lah atau faktor pendukung dari due process of law. Benar. Terus gue ngebayangin lagi setelah due process of law, setelah proses hukum, apa yang terjadi ya orangnya either dipunish atau direhabilitasi kan. Nah gue juga ngelihat bagaimana neuroscience masuk ke penal code di Indonesia gitu.
Untuk jurisprudensi mungkin gue agak nyerocos dikit kali ya. Boleh. Gimana tuh ya? Jadi ini gue agak ngejelasin dikit. Gue ngelihatnya neuroscience tuh bisa melihat mens rea-nya kan. Ini Iya, gue juga tahu. Gue kayak orang sotoy sekarang. Mens Padahal rea. gue baru tahu apa namanya niat. Basically niat Oke, kan. benar. Iya. Bener nggak? Benar. Oke. Gue jadi tahu kata-kata hukum gara-gara ngelakuin ini deh sama ISRT sama ALSA Indonesia Specialized Research Team ini. Nah, ya pokoknya gue ngelihat apa sih faktor niat dari tindakan kriminal gitu. Nah, misalnya mungkin kalau motif ada banyak. Gue juga kemarin ada satu bagian di kajian kita tentang motif gitu kan, purely tentang motif. Cuman gue ngelihat neuroscience team bisa menganalisa sumber dari kejahatan tersebut gitu. Kalau misalnya emang kecanduan seperti narkoba yang tadi dibahas sama Natasha, gue ngelihat bahwa ini tuh purely cognitive dissonance gitu. Ini basically narkotika yang tidak mengambil keuntungan ya, yang tadi kecanduan doang segala macam. Nah, gue ngeliat ini tuh ada faktor kognitif modelnya gitu, bahwa mereka tahu ini buruk bagi mereka, tapi mereka tetap melakukan karena tidak tahu ada cara lain untuk mengatasi masalah-masalah mereka yang mereka kira bisa diselesaikan dengan menggunakan narkoba. Makanya itu ada kecanduan kan di situ. Oke. Nah, gue ngeliat kalau emang sumber kejahatannya atau sumber tindakan kriminalnya only cognitive dissonance gitu, then it doesn't make sense to punish them or bring them justice in a retributive way, karena toh siapa yang korban di sini, mereka sendiri kan. Benar. Nah, makanya gue lihat bahwa dengan pengetahuan neuroscience seperti understanding the source of the behavior itself, we can see what type of justice can be applied to different criminal activities gitu. Nah, itu satu untuk jurisprudensi. Juga sebenarnya di jurisprudensi ada pembahasan soal free will atau kehendak bebas dari suatu individu gitu. Jadi to what extent is there free will, and we need to bring them justice in a proportional way gitu. Nggak bisa kita sebagai negara yang punya kekuasaan penuh terhadap enforcement of law, main ngehukum-hukum aja gitu. Sementara kita nggak tahu bahwa sebenarnya itu bukan kehendak dia melakukan hal tersebut gitu. Nah, jadi di neuroscience juga ada banyak pembahasan soal kehendak bebas itu tadi gitu. Apakah sebenarnya manusia mempunyai kapabilitas untuk tidak melakukan sebuah tindakan kriminal gitu, untuk prevent themselves to do some criminal activity gitu. Nah, itu satu. Nah, kedua itu masuk ke ranah due process of law-nya itu karena yang tadi gue bahas gitu. Ya, benar. Di due process of law gue bisa ngeliat ada sih banyak gitu, tentang yang paling menarik, mungkin yang paling seksi untuk didengarkan yaitu lie detection gitu. Kita ngeliat banyak di film-film tentang orang ditaruh mesin segala macam di otaknya, terus kita bisa ngeliat dia berbohong atau tidak gitu. Benar. Nah, itu satu. Kedua juga sebenarnya itu yang papernya Stephen Schleim, yaitu bagaimana kita menerapkan hukum lebih spesifik ke individu gitu. Kita sekarang punya juvenile legal system gitu. Kita punya juvenile penal code gitu, and it's different from adult gitu kan. Cuman masalahnya people's brain develop in a different rate gitu. Nggak semuanya dari umur 13 sampai 17 masih dalam masa pertumbuhan gitu. Bisa aja yang umur 17 tahun satu orang sudah sangat dewasa, sudah bisa mempunyai cognitive ability like other adults. Ada juga yang masih mungkin kekanak-kanakan gitu, yang impulsnya masih tinggi, yang impulse controlnya masih rendah juga gitu. Nah, kita bisa dengan menggunakan ini menerapkan hukum juvenile sesuai dengan perkembangan otak dan bukan spend rigid waktu umur yang kita terapkan ke semua orang gitu. Jadi menurut gue bisa lebih tepat lagi penerapan hukum terhadap juvenile penal code ini. Nah, yang ketiga itu rehabilitation, yaitu kita ngelihat
kenapa misalnya dalam kasus narkotika, karena kebetulan contoh kasus yang kita bawa di kajian kita juga banyak tentang kasus narkotika. Jadi di dalam rehab system ini bagaimana kita bisa nge-restore lebih baik gitu, nggak cuman menghukum mereka terus masukin ke dalam penjara gitu dan mengumpulkan mereka dengan orang-orang jahat lainnya, and hope that crosses our finger that one day mereka tidak akan melakukan narkoba lagi karena this situation is not comfortable for them, right? Nah, we can see how it can be better gitu, the penal code and rehabilitation process of these individuals. Tapi nggak hanya terbatas di kasus narkotika sebenarnya. Masih banyak kasus-kasus lain yang bisa dikaji lebih lanjut tentang penerapan neurolo ini. Jadi sebenarnya untuk gue simpulkan itu kata kuncinya adalah akurasi gitu. How accurate is our law in giving a proportional response to an act of criminality gitu sih sebenarnya. Nah, ini gue udah nyerocos panjang tentang neuroscience-nya, tentang neurolonya. Mungkin lu bisa jelasin bagaimana ini bisa diterapkan di Indonesia kan. Ini kemarin juga pembagian tugasnya kan gitu kan. Gue jelasin tentang teori neuroscience-nya, lu pada tentang bagaimana ini bisa diterapkan di hukum Indonesia, hukum positif Indonesia. Yoi. Coba Nat, mulai nyerocos Nat, bisa nggak? Mungkin sebelum gue bahas itu, gue mau disclaimer dulu ke teman-teman kalau di Indonesia itu kita masih didominasi dengan konsep retributive justice daripada restorative justice. Hal tersebut itu berdasarkan data yang kita peroleh dari Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang mana fun fact-nya adalah, nggak fun fact sih, tapi ya kayak gitu keadaannya, 51,8% dari total penghuni lapas dan rutan itu didominasi dengan kasus penyalahgunaan narkotika gitu teman-teman. Dan juga kalau teman-teman tahu, lapas dan rutan di Indonesia itu posisinya udah benar-benar over capacity. Jadi harapannya adalah dengan diterapkannya neurolaw dalam hukum positif Indonesia itu bisa mendukung keberlakuan restorative justice, yang mana walaupun di instrumen hukumnya baik itu di undang-undang dan juga peraturan internal lembaganya itu udah ada sedemikian rupa komprehensifnya, tapi dalam implementasinya tuh masih kurang banget, yang dibuktikan dari overkapasitas lapas dan rutan tadi yang didominasi oleh tindak pidana penyalahgunaan narkotika gitu. Dan juga untuk proyeksi implementasi kali ya gue bilangnya, karena disclaimer lagi kalau neurolow ini adalah suatu ilmu yang sifatnya masih ongoing research gitu, karena di ilmuwan kelas dunia pun itu belum final, jadi masih ada kemungkinan trial and error atau lain sebagainya gitu. Jadi untuk kemungkinan diterapin di dalam hukum Indonesia itu sendiri, kalau dari ALSA Indonesia dan juga teman-teman PPI itu kita merekomendasikan beberapa hal gitu. Pertama adalah saat neurolow ini benar-benar udah settle, yang gue maksud udah settle itu adalah bisa diterapkan di beberapa kasus tindak pidana gitu. Karena kan sejauh ini saat kita melihat secara keseluruhan, yang paling mungkin tingkat posibilitasnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika aja. Kenapa? Karena saat hal tersebut bisa berlaku efektif, harapannya adalah ada suatu alat yang benar-benar mampu mendeteksi tindak pidana tersebut. Kan kalau neurolow harus dibuktikan secara ilmiah gitu kan, yang melalui syaraf-syaraf otak gitu. Ya kan, bener kan gue. Nah, sementara di neurolow itu sendiri belum terdapat alat yang mampu mendeteksi itu bagi semua tindak pidana gitu. Jadi kemungkinannya hanya di penyalahgunaan narkotika aja. Dan juga untuk alat healingnya juga belum ada gitu, baru ada di tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa tindakan rehabilitasi. Makanya kita pilih spesifik di tindak pidana penyalahgunaan narkotika aja, karena untuk alat pendeteksinya udah ada, dan juga alat untuk menyembuhkannya, menyembuhkan ketergantungan juga udah ada melalui proses rehabilitasi gitu. Mungkin untuk saat ini neurolow itu bisa diterapkan dalam hukum Indonesia itu melalui penerapan konsep restorative justice
sebagai aturan umum dalam RKUHP pada tindak pidana tertentu. Sekali lagi kita bilang kenapa tindak pidana tertentu. sorry gue ngomong ya tindak pidana tertentu karena balik lagi new law belum bisa diterapin di semua tindak pidana. Dan kedua adalah mungkin bisa untuk menerapkan pemberlakuan new law ini melalui optimalisasi infrastruktur lembaga rehabilitasi yang ada di Indonesia. Karena FYI juga kalau loka rehabilitasi yang ada di Indonesia itu dari 34 provinsi itu baru tersedia 6 provinsi. Jadi masih sangat jauh banget, masih 1:6 perbandingannya gitu. Jadi untuk dapat memperlakukan new law khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ya udah benahin dulu nih infrastrukturnya, harus ada di semua wilayah. Walaupun kalau kita lihat buat saat ini kan tingkat urgensinya mungkin belum sebegitu urgent kan, karena kan saat ini Indonesia juga masih menghadapi situasi pandemi yang mana dana-dana untuk membangun infrastruktur itu bisa dialokasikan ke bidang-bidang lain yang lebih membutuhkan gitu untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya mungkin hal tersebut bisa segera direstrukturisasi lah sama pemerintah gitu. Dan juga yang terakhir untuk mendorong keberlakuannya, harapannya adalah new law ini kedepannya nggak hanya jadi doktrin-doktrin semata aja gitu. Karena selama ini sebenarnya seperti yang kita lihat kalau putusan hakim tuh seharusnya tuh nggak kacamata kuda ngelihat undang-undang aja, ngelihat pasal-pasal aja, tapi juga harus melihat latar belakang seseorang melakukan suatu tindak pidana, baik dari segi ekonomi yang udah ada selama ini, sosial dan lain sebagainya gitu. Yang harapannya new law ini keberlakuannya juga nggak akan menjadi doktrin-doktrin semata yang nggak digunain gitu, tapi juga harus diimplementasikan oleh praktisi dan penegak hukum yang harus sama-sama bersinergi untuk dapat mengimplementasikan konsep restoratif justice dengan melihat latar belakang seseorang melakukan tindak pidana itu secara optimal gitu di Indonesia. Demi terciptanya tentunya keadilan hukum bagi semua warga negara Indonesia gitu. Amin. Gila udah kayak doa kita. Oke. Basically itu ya. Jadi kemarin juga kita sempat quote audiensi atau hearing sama BNN sama direktorat apa kemarin yang orang silop itu polisi. Siapa? Polri, pokoknya dari Polri. Iya, dari tindak pidana dari Polri, narkotika kan specifically kan. Nah, sebenarnya niatnya pemerintah Indonesia seperti biasa sudah baik gitu. Cuman the problem is always how to scale up gitu. How to scale up this, like it's easy for the people in the Netherlands untuk bikin ini terjadi gitu, karena pertama mereka cuma 17 juta orangnya, kedua taxation rate-nya udah bagus segala macam, APBN-nya gede, rasio APBN dengan populasi juga udah baik gitu. Jadi untuk mereka lebih gampang lah, dan untuk kita bahkan rehabilitasi sendiri itu masih sulit karena cuma 6 biji di satu Indonesia gitu, cuma 6 provinsi yang punya. Sementara kita ada 34. Ya udah banyak kita punya 34 provinsi kan. Benar. Kita populasi terbesar keempat. Betul. Nah, itu tuh yang menjadi kesulitan lah bagi aparat hukum di Indonesia gitu. Bukan mereka nggak ngerti tentang konsep ini, cuman mereka balik lagi ya, gue bisa gimana bro, duit gue dikit gitu basically kan, secara kasar gitu, gue nggak bakal bisa nih ngelakuin ini, dan we're doing our best to be able to keep up with the increasing amount of drug usage gitu, dan kecanduan segala macam. Nah itu sih yang menurut gue menarik gitu, bagaimana kita ada konsep seluhur ini tapi menerapkannya ke skala yang sangat besar gitu seperti Indonesia dengan keterbatasan finansial yang ada di Indonesia gitu. Oke Nat, kita udah sekitar 30 menit kita ngobrol tentang neurolonya. Gue mau ngobrol sedikit tentang diri lu dulu nih. Jadi kan ini sebenarnya teman-teman hukum gitu, teman-teman yang mungkin anak SMA segala macam yang pengen ngambil hukum, mungkin gak kebayang menjadi legal scholar gitu. Nah, kalau di Belanda sih banyak legal scholars. Gue
ketemu kebanyakan anak-anak Leiden, anak-anak Tilburg itu legal scholars gitu. Mereka nggak cuman belajar hukum dan bagaimana mereka bisa menjadi praktisi hukum, tapi they study law to make it better, you know. Nah, gue lumayan lihat orang-orang yang pengen kayak gini tuh nggak banyak di Indonesia. Mahasiswa hukum di Indonesia banyak banget, cuman yang mau melakukan hal ini tuh sedikit banget. Gitu. Iya, lu sendiri gimana Nat ngeliatnya? Kalau gue sendiri jujur gue sangat tertarik karena tujuan gue untuk join ISRT di awal adalah gue sebisa mungkin nih dengan kapabilitas gue sebagai mahasiswa hukum, gue mau membuat suatu perubahan lah. Karena di hukum Indonesia itu memang sebenarnya walaupun semua itu udah ada, gue tahu lah di Indonesia tuh orang pintar tuh banyak, orang pintar tuh jangan ditanya deh, orang-orang tuh pada pintar-pintar, cuma untuk dapat menerapkan itu seperti semestinya itu perlu dikawal gitu. Jadi kita harus aktif untuk mengawal reformasi dan juga nggak hanya berkomentar aja, tapi kita juga ngasih rekomendasi gitu yang tujuannya adalah untuk membantu pemerintah untuk dapat meresolve problem yang ada gitu sih. Oke. Ya. Oke, sorry tadi agak putus-putus tapi nggak apa-apa. Ya, gue juga ngasih tahu bahwa ya gue sendiri personally gue sih tertarik gitu ada di bidang akademia. Mau gue jadi researcher tetap atau misalnya nyari bidang-bidang lain yang gue masih bisa kontribusi dengan the improvement of ilmu itu sendiri atau sains itu sendiri. Gue masih belum tahu gimana cara approach-nya. Cuman yang pasti temperament of science itu harus tetap ada gitu, bahwa orang-orang harus berpikir bagaimana, harus lebih banyak orang yang mau berpikir untuk improving ilmu itu sendiri gitu, nggak cuman menerapkan ilmu ke keadaan atau ke realita gitu, ke kehidupan sehari-hari. Karena menurut gue ilmu kan kebanyakan misalnya kita lihat worldwide aja gitu, basically research paling banyak diproduksi di barat gitu. Nah bahkan nggak selalu ilmu barat itu bisa diterapkan di budaya-budaya timur atau situasi di Asia gitu. Makanya lebih baik kalau ada orang yang lebih banyak mau terjun ke akademia atau peningkatan ilmu dengan cara-cara lain gitu. Oke. Gak apa-apa Nat, santai lagi azan. Mungkin iya gak apa-apa. Mungkin segitu aja untuk podcast PPI Belanda kali ini. Udah sekitar 40 menit kita ngobrol. I think today is a very fruitful discussion and a very good way to share on what we've been doing over the summer ya. Gue bilang ke Amel kemarin, gue pokoknya summer full time ngerjain riset ini. Gue nggak liburan, nggak ngapa-ngapain, cuma ngerjain riset aja. Sebenarnya gara-gara lagi miskin juga sih, gue lagi nggak ada duit jadi gak bisa jalan-jalan. Jadi sebenarnya gak ada pilihan lain. Cuman ini alternatif yang baik lah menurut gue sebagai summer project. Okay, I think that's it for today. Gue Wira, Natasha. Dan gue Okay, signing out. Bye-bye. See ya. Bye. Oke Wir. Sumpah gue tadi ngomong gak jelas banget.